Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tiada tara banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Yang mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita dalam kehidupan ini tercatat semua di sisi Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya, meneladani contoh teladannya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu kita telah masuki bab janaiz, bab pengurusan jenazah, yang sudah masuki atau sudah sampai pada hadis nomor 578. Insyaallah kita mulai dengan hadis 579. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya kita baca dulu doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Baik para ikhwan dan akhwat, memasuki hadis yang ke-579. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a an-najasiyya fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'an. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyiarkan atau mengumumkan perihal meninggalnya Raja Najasyi. Pada hari di mana beliau Raja Najasyi meninggal dunia.
Di sini disebutkan fil yaumil ladzi mata fih, pada hari meninggal. Untuk diketahui oleh kita semua bahwasanya Raja Najasyi tentu kaum muslimin di tempat beliau memimpin sebagai raja di sana itu minoritas. Tidak banyak jumlah mereka, atau boleh jadi baru pada saat itu atau kisaran raja dan beberapa pengikutnya. Maka oleh Rasulullah SAW diumumkan ini agar disolatkan jenazah dari saudara kita, maksudnya saudara Rasulullah dan para sahabat pada saat itu, termasuk saudara kita sekarang ini, saudara muslim, tentu untuk disolatkan. Wa kharaja minhum ilal musalla, maka keluar, wa kharaja bihim ilal musalla, maka keluar dengannya itu ya, ke tempat sholat. Jadi Rasulullah SAW bersama para sahabat pergi melaksanakan sholat di sebuah tempat untuk melaksanakan sholat. Fasaffa bihim, lalu bersaf dengannya, yaitu membuat beberapa saf. Wa kabbara alaihi arba'an, dan bertakbir atasnya maksudnya adalah bertakbir tatkala melaksanakan sholat jenazah itu, arba'an, yaitu 4 kali takbir. Muttafaqun alaih. Hadis ini derajatnya sahih, muttafaqun alaih, artinya disepakati atasnya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itulah makna dari muttafaqun alaih. Bahwa dalam 4 takbir ini sebagaimana lazim di dalam syariat, perlu dijelaskan lagi, takbir yang pertama membaca suratul Fatihah. Kemudian bertakbir lagi yang kedua adalah membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Lalu bertakbir lagi yang ketiga, membaca doa untuk mayit, doa untuk jenazah tersebut. Kemudian takbir yang keempat adalah dengan mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Ada juga yang membaca pada takbir yang keempat, tetapi setelah ditelusuri, ternyata yang telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW pada takbir yang keempat ini hanyalah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Baik para ikhwan dan akhwat, kita lanjut pada hadis yang ke-580. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, beliau bersabda, ma min rajulin muslim, tiadalah seorang laki-laki muslim, yamutu, dia meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, maka berdiri
yakni mensolatkan ya, atas jenazahnya arba'una rajulan, 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'a. 40 ini tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi bersih, pure dari hal-hal kemusyrikan. Jadi bersih, akidahnya bersih, pengamalan dalam ibadahnya bersih dari intrik syirik. Illa, melainkan syafa'ahumullahu fihi, Allah terima permintaan tolong mereka. Artinya apa yang didoakan ya, mohon pertolongan, mohon ampunan, mohon dibersihkan, mohon disejahterakan dan lain sebagainya dalam doa mereka, Allah tidak akan menolak. Artinya Allah terima permintaan tolong mereka padanya, yaitu pada mayit itu ya, mayit yang disolatkan oleh 40 laki-laki yang tidak syirik ya, tidak berbuat syirik. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan derajatnya sahih. Jadi ini perlu digarisbawahi para ikhwan ya, akhwat rahimakumullah. Secara matan daripada hadis ini jelas bahwasanya orang-orang yang bersih ya dari hal-hal syirik ini tentu mempunyai kedudukan yang lebih baik daripada orang-orang yang abid namun mereka masih ada hal-hal syirik yang mereka melakukan dalam kehidupannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sedapat mungkin ya, sekecil apapun bentuk syirik ya, maka kita jauhkan diri kita dari ya, melaksanakan syirik itu, dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kekuatan di dalam nolak berbagai macam, baik itu mulai dari ajakan kemudian sampai pada tindakan atau perbuatan yang mengarah pada hal-hal syirik, mempersekutukan Allah sekecil apapun. Baik, kita lanjutkan hadis yang ketiga pada malam hari ini, yaitu hadis nomor 581 para ibu. An Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasataha, muttafaqun alaih. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata ya, yang berkata ini adalah Samurah ya para ikhwan, aku telah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mensolati atas jenazah seorang perempuan muslimah ya, seorang muslimat, imra'atin, seorang perempuan, matat fi nifasiha, yang wafat dalam keadaan nifas. Faqama wasataha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengahnya, artinya berdiri di arah pertengahan dari badan ya wanita ini atau perempuan ini, searah dengan apa, pinggang ya. Ya, ini di dalam
kesepakatan ittifaq di dalam istimbat hukum untuk perempuan, maka di arah pinggang. Ada juga yang permasalahkan di arah pinggang ini, misalkan jenazah itu, kalau jenazah laki-laki sunnahnya di arah kepala ya para ikhwan ya. Jadi kalau ini arah utara, ini selatan, kakinya di sini, palanya di sini, lazimnya ya. Kita sholat, imamnya di sebelah sini, kemudian berdiri kalau laki-laki di arah kepala ini. Kalau perempuan nih sepanjang segini, berarti arah tengah. Ada yang pernah bertanya, apa tidak seperti ini Ustadz, katanya. Kepala jenazah itu sebelah sana, sebelah timur, kakinya di sebelah sini. Jadi kalau laki-laki dia berdiri di arah kepala, dia melihat seluruh tubuh muslimin. Sedangkan untuk muslimat, untuk menghindari melihat bagian atas kepala, bagian dada, segala ini, maka berdirilah di tengah. Secara akal bisa juga secara akal boleh jadi ya, tapi tidak dijumpai keterangan hadis yang seperti itu memposisikan jenazah itu pada saat disolatkan kepalanya di timur lah ibaratnya ya, kakinya di arah barat. Kalau kita nih orang Indonesia, orang yang arah timurnya Ka'bah. Sedari dahulu ya, sejak syariat ini ditegakkan di negara yang arahnya dengan timur kiblat, belum dijumpai seperti itu. Walaupun ya secara orang menjaga dari aurat tadi itu ya, bisa secara akal. Ya seperti itulah perbandingan kalau apabila agama ini difahami hanya dengan akal saja nih para ikhwan ya. Ini sedikit untuk memberikan istilahnya itu, sedikit menggarisbawahi terkait dengan masalah yang muncul. Seperti halnya kita mengusap di khuf ya. Diusapnya di khuf itu ada sepatu bagi orang yang dalam keadaan memakai sepatu dalam berwudu, diusapnya tidak di bagian bawah, tapi diusapnya di bagian atas. Bagian yang tersentuh langsung dengan tanah tidak diusap dengan air. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa sekiranya agama ini menggunakan akal, maka yang paling pantas untuk diusap di khuf itu adalah bahagian bawah yang bersentuhan langsung dengan tanah atau dengan bumi. Itulah perlunya kita membaca, belajar, ikut dalam majelis taklim. Ibarat nih sepatu kita, kaki ya. Jadi yang diusap itu di bagian atasnya, bukan di bagian bawahnya. Itulah syariat, ya kan? Nah kalau dipikir secara sama-sama akal lagi misalnya, ya bisa juga diterima akal kalau yang bawah ya, bisa diterima. Atas pun ya juga bisa diterima. Maka yang paling bisa dilaksanakan adalah bukan soal diterima tidak oleh cara berpikir orang, tapi melainkan adalah berdasarkan syariat. Syariat ini adalah dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ayat-ayat Allah SWT di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai yang menjelaskan segala hal yang belum tersingkap dari apa yang diperintahkan dan dilarang dalam Al-Quran. Baik para ikhwan dan akhwat, kita lanjut pada hadis berikutnya. Namun sebelumnya mohon izin saya minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah.
Ya. Sekarang hadis yang ke 582. An Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibn Bayda'a fil masjid, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Muslimin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bintu Abi Bakar. Qalat, dia berkata radhiyallahu anha, wallahi, demi Allah. Jadi ini sumpah yang menunjukkan akan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Aisyah ini. Aisyah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ala ibn Bayda'a, yaitu mensolatkan dua anak bagi Bayda. Bayda ini adalah nama seorang perempuan yang punya dua anak. Dua anaknya ialah Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail maksudnya. Sahal dan Suhail. Dan beliau mensolatkan dua anak dari Bayda ini itu di dalam masjid. Hadis riwayat Muslim. Bisa jadi bahwasanya selama ini banyak dilakukan sholat itu di tempat yang bukan dalam masjid. Apakah di tempat tanah lapang atau di lapangan ya, ataukah di halaman rumah ya. Jadi banyak diriwayatkan atau banyak dijumpai mensolatkan jenazah bukan di masjid. Nah, ini sampai Aisyah bersumpah bahasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan salat jenazah untuk dua anak ini di dalam masjid. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Kemudian hadis yang ke-5, yakni nomor 583. An Abdurrahman ibn Abi Layla qala, An Abdurrahman ibn Abi Layla radhiyallahu anhu qala, kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, dia berkata adalah Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an, takbir ya, di dalam sholat jenazah itu, jenazah kami 4 kali. Wa annahu kabbara ala janazatin khamsan fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, rawahu Muslim wal arba'ah. Jadi pada suatu waktu yakni Zaid bin Arqam bertakbir atas jenazah itu 4 kali, dan bahwasanya ia bertakbir atas satu jenazah ya dari
beberapa jenazah yang disolatkan itu 5 kali takbir. Saya lantas bertanya, ya. Nah, ini yang bertanya ini Abdurrahman bin Abi Laila itu. Saya bertanya kepadanya, maka ia jawab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat begitu. Diriwayatkan dia oleh Imam Muslim dan 4 ahli hadis yang lain. Para ikhwan, nah ini tentu ada penjelasan hadis yang berikutnya kenapa dilakukan 4 kali takbir, yang biasa 4 kali dilakukannya 5 kali oleh orang yang biasa mengimami pada saat itu, tentunya setelah Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Arqam ini. Ya. Oleh karena itu kita lanjutkan lagi hadisnya. Hadis yang ke-584. An Aliin radhiyallahu anhu, ya, annahu kabbara ala Sahal bin Hunayf sittan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya ia bertakbir atas Sahal bin Hunayf 6 kali takbir. Wa qala, dan dia berkata, ya, dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib yang berkata, innahu badriyun, ya, sesungguhnya ia itu adalah badri. Rawahu Sa'id bin Mansur wa asluhu fil Bukhari. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, tapi asli daripada hadis ini asalnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah ini, jadi ini sudah 2 yang kita jumpai, yang lebih dari lazimnya 4 kali takbir. Ini berapa menit lagi? 5 lagi ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-585. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah ridha padanya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an wa yaqra'u bi Fatihatil kitab fit takbiratil ula. Rawahu Asy-Syafi'i bi isnadin dhaif. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertakbir, ya, atau bertakbir ala janaizina, atas jenazah-jenazah kami, arba'an, yaitu 4 kali takbir. Wa yaqra'u bi Fatihatil kitab fit takbiratil ula, dan beliau membaca bi Fatihatil kitab, yaitu membaca suratul Fatihah pada takbir yang pertama. Ini hadis diriwayatkan oleh Syafi'i dengan isnadnya yang lemah. Jadi dalam hal ini, di dalam diriwayatkan di sini, dicatat oleh yang menyusun hadis ini sesuai dengan yang beliau nukil, bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dia oleh Asy-Syafi'i di sini disebutkan dengan isnad yang lemah. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang 586. An Talhah bin Abdullah ibn Auf
radhiyallahu anhu qala, dari Talha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu qala, dia berkata, shallaitu khalfa ibni Abbasin ala janazatin. Saya, kata Talha ini, pernah sholat di belakang Ibnu Abbas atas satu jenazah. Jadi hanya satu jenazah yang disolatin. Faqara'a Fatihatal Kitabi, maka dia membaca suratul Fatihah. Faqala, maka dia berkata, liya'lamu annaha sunnah, hendaklah mereka ketahui bahwa demikian itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan sunnah terkait dengan membaca suratul Fatihah, ya, bukan sunnah dalam arti amalan yang mandub, ya, yang boleh ditinggalkan, bukan, ya, tapi sunnah tetap kedudukannya sebagai suratul Fatihah adalah wajib dibaca dalam sholat jenazah ini. Hanya dalam kalimat ini adalah liya'lamu annaha sunnatun, agar dimaklumi, agar diketahui oleh semua para sahabat yang lain, gitu maksudnya, dan oleh kita sekalian sekarang ini, bahwasanya membaca suratul Fatihah di awal daripada atau takbir yang pertama dari sholat jenazah ini adalah merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kiranya karena waktu, ya, para ikhwan, maka kita cukupkan, dan insya Allah nanti sesudah ini DKM mungkin akan musyawarah, kita sampai dengan sholat isya ini saja. Jadi al-afwa minkum, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Maka mari kita tutup bersama kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.